من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai Siddiq. Nabi sudah, kan Nabi, Siddiq, Syuhada, terakhir Shalihin. Nabi sudah, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Kemudian sifat-sifat Nabi, ya, ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang Nabi, tidak Allah berikan kepada kita semua yang bukan Nabi. Misalnya ditawari saat menjelang ajal, apakah mau sekarang, apakah nanti. Kemudian jasadnya tidak mungkin busuk, ya. Contohnya Nabi Sulaiman, entah sudah berapa bulan, berapa tahun Nabi Sulaiman wafat, tapi tidak ada yang tahu, karena tidak membusuk, tidak terjadi apa-apa pada badannya. Allah jaga. Kemudian mimpi buruk. Tidak mungkin seorang Nabi mimpi buruk atau mimpi dari syaitan. Kan mimpi ada dua, ada tiga, ya. Hadis nafsi, takhwifus syaitan, dan busra min Allah. Karena seluruh para nabi, para rasul ketika bermimpi berarti dapat wahyu. Mana mungkin wahyu buruk? Mana mungkin wahyu ihtilam? Yang sering ihtilam itu kita, terutama ketika bujang atau budak, mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, itu ihtilam, pasti dipastikan, ya. Para nabi, para rasul tidak mungkin ihtilam. Mosok wahyu ihtilam, wahyu berupa ihtilam, tidak mungkin. Yang paling utama kemarin dapat wahyu. Ini yang paling utama. Perbedaan Nabi Rasul dengan kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, dapat wahyu. Oleh karena itu, selain para Nabi, para Rasul tidak mungkin dapat wahyu, maka jika antum sholat istikharah misalnya, lalu antum mengatakan, saya dapat jawaban dari Allah bahwa saya harus memilih si A, bukan si B. Berarti wahyu. Pilihan dari Allah apa kalau bukan wahyu? Jawaban dari Allah wahyu? Mustahil. Maka istikharah itu bukan untuk mengambil keputusan. Seorang wanita misalnya dilamar oleh 2 orang, si A dan si B, dia bingung mau milih si A apa si B, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Lalu dia sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, dia mengatakan, saya dapat jawaban dari langit, dari Allah, bahwa saya harus memilih si A. Berarti dia dapat wahyu, ya. Jika dia dalam keadaan bingung seperti itu, maka lihat dengan
ilmu dunia, jangan ilmu agama. Gak ada ilmu agama untuk seperti ilmu dunia. Mana yang lebih besar gajinya, misalnya. Mana yang lebih soleh, misalnya. Mana yang lebih berbakti kepada ibunya, misalnya. Mana yang lebih tampan, boleh. Nah, setelah kriteria itu dia fikirkan dalam-dalam, pilih. Boleh bermusyawarah dengan ayahnya mungkin, ibunya mungkin, temannya mungkin. Saya pilih si A misalnya. Mantap. Setelah mantap milih si A, kemudian disunahkan sholat istighfar. Nah, banyak dari kita nggak paham, dikiranya sholat istighfar dulu baru dapat jawaban. Salah. Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari insya Allah lebih paham dari kita semua. Imam Bukhari sudah yakin betul bahwa hadis ini sahih. Sudah yakin dengan ilmu yang ada pada diri beliau yakin betul bahwa hadis ini sahih. Beliau memasukkan ke kitab sahih beliau yang nomor 1000 sekian misalnya. Sebelum beliau masukkan, beliau sholat dulu 2 rakaat istighfar. Jadi istighfar itu sekedar ada pengakuan kita kepada Allah bahwa kita tidak maha tahu, yang maha tahu adalah Allah. Seperti Imam Bukhari, sepengetahuan Imam Bukhari ini sahih, tapi bisa saja salah menurut Allah, ya kan? Begitu kira-kira. Ya. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan, melakukan sesuatu seolah-olah itu wahyu, termasuk mimpi. Tumben Mas datang ke rumah saya, sudah belasan tahun belum pernah datang ke rumah saya. Ada apa? Iya, saya mimpi. Dalam mimpi saya disuruh ke sini. Mimpi dari Allah. Wahyu itu mustahil. Wahyu sudah putus, tidak mungkin ada wahyu lagi. Potongan wahyu. Para sahabat tidak seperti itu. Nah, kesepakatan sahabat seolah-olah wahyu. Tentu Allah yang menggerakkan. Sebagaimana ketika para sahabat bingung bahwa kita harus memandikan jasad Nabi yang sudah wafat. Apakah kita mau lucuti pakaian Nabi sebagaimana seorang muslim yang lain ketika mau dimandikan, dilucuti pakaiannya, dimandikan? Apa tidak? Tentu para sahabat tidak tega maju mundur untuk memperlakukan jasad Nabi sebagaimana jasad Mus'ab bin Umair misalnya, Hamzah misalnya, atau putri-putri Nabi misalnya, dibandingkan oleh para wanita ya. Seketika para sahabat terdiam dan banyak dari mereka yang tertidur. Apa? Ngantuk, tertidur. Nah, setelah itu entah, ya tentu Allah yang menggerakkan ya. Tapi untuk tidak melucuti pakaian Nabi, tapi memandikan beliau di atas pakaian. Jadi beliau tetap dengan pakaian beliau, langsung diguyur dengan air. Apakah ini wahyu? Ini kesepakatan sahabat yang oleh Allah lewat lisan Nabi
dinyatakan bahwa kesepakatan tidak mungkin salah. Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Ya, kita lanjut. Siddiq. Beliau memberikan ta'rif Siddiq seperti yang kita fahami selama ini. Wa hiya an takuna af'aluhu mutabaqatan lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang barangkali saudara-saudara kita, mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini tidak faham apa itu siddiq. Kalau makna yang biasa difahami bahwa dia jujur, dia benar dan membenarkan, mungkin semua orang tahu. Ya, jujur, siapa sih yang nggak tahu jujur? Nah, ini yang barangkali banyak yang tidak tahu. Apa? Wahia an takuna af'aluhu mutabaqatan lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya ibadah, ya, ibadah makto. Yang ghairu makto nggak usah dibahas, karena yang nggak ngaji pun tahu mana yang baik mana yang benar. Kalau ghairu makto, bahkan orang kafir tahu mana yang baik mana yang buruk. Orang kafir tahu kalau ghairu makto. Yang mereka tidak tahu makto. Jangankan orang kafir, saudara-saudara kita kaum muslimin banyak yang tidak tahu kalau sholat istighfar itu diancam neraka. Kalau tahlilan, muludan, malakiban, salawat nariyah itu terancam neraka. Banyak saudara-saudara kita mayoritas bahkan tidak tahu. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau, bahwa ibadah makdohnya mutawaf. Ibadah makdohnya sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siddiq. Maka bagaimana mau dibilang siddiq? Sujudnya tidak sama dengan cara sujud Nabi, rukuknya tidak sama dengan cara rukuk Nabi. Bahkan sedekahnya yang dia lakukan setiap hari, setiap saat, beda dengan cara Nabi. Padahal Nabi mewajibkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara salat. Tiba-tiba ada seorang muslim yang salatnya beda dengan cara Nabi dan dia tidak peduli. Ya biarin aja. Yang penting salat. Tentu ini ucapan yang sangat buruk. Ini siddiq arti pertama. Arti kedua, wa min sidqil fi'al an takuna nabi'atan an ikhlasi. Bahwa amalnya itu dilakukan berangkat dari ikhlas. Dia mengharap wajah Allah, dia berharap surga, dia berharap selamat dari neraka, dia berharap pahala. Berarti siddiq. Ketika dia tidak berharap dari Allah, ya salat aja lah, berarti dia tidak siddiq. Di sini ada subhat. Katanya dinisbatkan kepada seorang wanita salihah, Rabi'ah, terkenal Rabi'ah al-Adawiyah. Banyak ulama yang tidak percaya dengan syubhat ini. Maksudnya dinisbatkan ke Rabi'ah. Sama dengan Syekh Al-Albani tidak percaya kalau kitab Ruh
dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim. Termasuk para ulama juga tidak percaya, termasuk Syekh Shalih bin Eid Al-Hilali hafizahullah, tidak percaya kalau di Riyadhus Shalihin itu ya sebenarnya ada ketika Imam Nawawi membahas tentang penguburan mayat. Ada di situ di Riyadhus Shalihin ada bahwa disukai, disunahkan ketika begitu mengubur mayat di atasnya dibacakan Al-Quran. Jika dikhatamkan maka itu lebih baik. Para ulama nggak percaya kalau ini tulisan Imam Nawawi, karena beda jauh dari tulisan-tulisan beliau yang lain. Tapi sampai hari ini, ya antum insya Allah ada di terjemahnya juga ada kan, para penterjemah itu kan jujur, ya. Penulis jujur. Cuma mereka meragukan kalau ini dari Al-Imam An-Nawawi. Kesimpulannya itu salah. Ya, gampangannya seandainya memang itu dari Imam Nawawi, ya beliau tidak masuk. Beliau bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat juga bukan. Ketika beliau salah, ya wajar. Kenapa kita bela? Kenapa kita ikuti? Nah, ini yang paling mudah. Karena memang ada tulisan seperti itu. Dan itu yang digembar-gemborkan oleh saudara-saudara kita. Ini ada nih. Ini ulama kita, ya, ulama Ahlus Sunnah. Fa in lam takun nabi'atan an ikhlasin, ketika sebuah amal tidak berangkat dari rasa ikhlas. Dan sekali lagi, ikhlas itu berharap wajah Allah, berharap pahala, berharap surga, berharap selamat dari neraka. Itu adalah ikhlas. Nah, yang dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah nantang. Ya Allah, seandainya selama ini aku sholat karena berharap surgamu, puasa zakat berharap surgamu, pahala, aku selama ini menjauhkan zina, khamr, judi, maksiat itu karena takut nerakamu, maka tutup rapat-rapat surga dariku dan campakkan aku ke dalam neraka. Kenapa? Karena selama ini aku beribadah ya Allah tidak mengharapkan surga, tidak karena takut neraka, tapi karena aku cinta kepada Engkau ya Allah. Ini melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar kata neraka, ketakutan beliau. Ketika beliau salat malam membaca ayat-ayat tentang jahanam, tentang neraka, beliau sempatkan berhenti sejenak. Beliau memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Ketika beliau membaca ayat-ayat tentang surga, beliau berhenti sejenak. Beliau memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Tiba-tiba ada orang berbicara seperti itu. Lalu kita benarkan, aneh. Maka itu kalimat salah, kalimat batil. Itu katanya dinisbatkan kepada seorang wanita salihah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi sekali lagi, para ulama tidak mempercayai. Karena penisbatan itu, ketika ada yang bohong, ini kata Rabi'ah, udah terus. Ditulis oleh anaknya, ditulis oleh cucunya, ditulis oleh cicitnya, terus sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ini bahayanya bohong. Bahayanya bohong, luar biasa. Apalagi hari ini. Berbohong dari kamarnya. Ya. Seorang tokoh ini, dulu ternyata dia anak haram misalnya, ya. Oh, dia sebarkan
begitu mudahnya di medsos. Oh, banyak yang termakan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin nggak banyak yang termakan. Tapi ketika itu diulang terus, sebagaimana prinsip Yahudi, ekzib, tusaddaq. Bohonglah, pasti lama-lama orang percaya. Ini senjata Yahudi. Nah, sekarang kita sedang saksikan. Diulang-ulang itu kebohongan itu. Pagi, siang, malam. Ya. Akhirnya, ya, tukang sayur, tukang cendol, tukang cilok, ikut-ikutan bicara. Padahal itu bikinan. Orang yang tidak bertanggung jawab, ya tentu ada niat buruk. Ini bahayanya bohong. Dan ini prinsip Yahudi. Yahudi ketika awal-awal, yang awal bukan Yahudi ya, yang awal Plato dan Sokrates, penggagas demokrasi, bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Jadi sebetulnya yang berkuasa adalah rakyat. Nah, ini dijual oleh Plato. Laku nggak? Laku nggak jualannya? Enggak, itu kan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nggak laku. Ya gimana, masuk rakyat tapi penguasa, ya aneh kan? Ya rakyat, penguasa. Ini dibohongi. Sebetulnya penguasa tertinggi adalah rakyat. Ini kan aneh. Rakyat itu justru yang terendah, namanya juga rakyat. Ya, semua orang tahu kan, yang tertinggi raja atau presiden, terus para menteri, di bawahnya para gubernur, kemudian para bupati, kemudian camat, lurah, RW, RT, baru rakyat. Kan begitu. Bisa-bisanya mengatakan rakyat itu penguasa tertinggi. Kan aneh. Nah, maka nggak laku awal mula teori ini. Nggak ada yang pakai. 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, ya. Nah, baru kira-kira 100 tahun terakhir ini. Ya, kira-kira 100 tahun terakhir ini baru laku. Mana sekarang negara yang tidak pakai prinsip demokrasi? Hampir-hampir nggak ada. Ya minimal omongan lah. Minimal omongan. Ada parlemen gitu. Ya, kecuali Saudi dan beberapa negara Timur Tengah barangkali nggak pakai ya. Selebihnya pakai. Hampir semua negara di muka bumi hari ini ada parlemen. Demokrasi kan? Ini tidak dikenal oleh para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak mengenali sebuah negara punya parlemen. Katanya penyeimbang. Ya. Kita istilahnya DPR. Zaman kita SD, SMP, SMA, kuliah, manggut-manggut, bagus juga. Bagus, penyeimbang. Nanti menasihati penguasa agak melenceng, nanti di stop. Bagus deh. Sekarang jangankan kita yang ngaji, ya, jangankan kita yang ngaji, itu orang-orang pasar, warung kopi, lihat anggota dewan muak, ya kan? Orang partai itu, udah omongan sehari-hari, ya kan? Jangankan kita yang ngaji, mereka aja melihat muak, ya.
Udah bilang orang partai, udah malas urusan. Ini dia kebohongan, diulang-ulang akhirnya laku. Fa in lam takun nabi'atan an ikhlasin, ketika sebuah amal kok tidak berangkat dari rasa ikhlas dan tidak mencontoh Nabi, lam takun shadiqah, maka amal itu tidak benar. Amal itu menjadi tidak benar. Diterima apa tidak? Tidak diterima. Maka sebagian kaum salaf mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Aku tidak pernah berjuang berat seberat dalam mempertahankan keikhlasan. Ternyata tidak mudah. Untuk betul-betul ikhlas karena Allah tidak mudah. Sulit. Maka kaum salaf itu ada yang mengatakan alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau di setiap masjid ada seorang alim yang mengajarkan masalah ikhlas. Bukan masalah niat ya, masalah ikhlas. Niyatul amal. Karena niat itu ada dua, niyatul amal dan niyatul ma'mul. Untuk siapa kita beramal, dan yang kedua, kita mau beramal apa. Kalau mau sholat, sholat apa. Kalau mau saum, saum apa. Itu harus ada di hati kita. Karena Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niat puasa Senin misalnya, nah kita dapat pahala puasa Senin. Kalau kita niat puasa Arafah, karena hari Senin itu bertepatan dengan hari Arafah misalnya, dosa kita setahun yang lalu diampuni. Kalau kita niat puasa Senin, ya nggak diampuni, nggak ada jaminan ampun, nggak ada janji. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niat sedekah, ya pahala sedekah. Dia niat zakat, ya pahala zakat. Walaupun dia memberikan 10%, 15%, tapi dia tidak berniat bayar zakat, maka kewajiban zakatnya belum gugur. Dia masih wajib membayar zakat, walaupun dia sudah mengeluarkan 10%, 15%. Zakat kan cuma 2,5%, gitu ya. Wa afdalus siddiqin 'alal itlaqi Abu Bakr. Dan siddiq terbesar yang paling siddiq di muka bumi ini adalah Abu Bakar. Lianna afdalal umam hadhil ummah. Beliau sebaik-baik manusia di umat ini, ya seluruh manusia di luar para nabi, para rasul. Kan di antara 124.000 nabi, 313 rasul, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara umat para nabi
umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa. Umat di sini ummatul istijabah, ya. Bukan ummatul dakwah. Kalau antum ditanya apakah Fir'aun itu umatnya Nabi Musa? Jawabnya, apakah Fir'aun itu umatnya Nabi Musa? Qarun itu umatnya Nabi Musa? Apakah Namrud itu umatnya Nabi Ibrahim? Jawabannya, umat apa dulu? Kalau ummatul dakwah, ya, karena memang sezaman. Kalau ummatul istijabah, tidak, kan tidak beriman, gitu ya. Nah, termasuk apakah Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang kafir hari ini termasuk umat Muhammad SAW? Jawabannya iya, kalau ummatul dakwah. Artinya yang harus didakwai. Adapun ummatul istijabah tidak. Hanya kaum muslimin yang menjadi umat Muhammad SAW ummatul istijabah. Nah, karena Rasulullah SAW adalah Rasul paling mulia, Nabi paling mulia, maka umat beliau tentu paling mulia daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Musa, dan seterusnya. Dengan demikian, ya Abu Bakar manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul. Was-siddiqiyatu martabatun, dan siddiq ini bertingkat-tingkat. Apakah Umar itu siddiq? Ya, jelas. Gak ada yang mengatakan Umar tidak siddiq. Umar siddiq. Apakah Utsman siddiq? Jelas. Apakah Ali, Zubair, Tolha, Aisyah siddiq? Jelas. Tentu tidak sejajar dengan siddiqnya Abu Bakar. Takunu lirrijali wan nisa. Siddiq ini tidak hanya pada diri laki-laki, tapi juga wanita. Wanita bisa siddiq. Mana dalil? Ucapan Allah tentang ibunya Nabi Isa. Ketika ibunya Nabi Isa ada yang menuduh sebagai pezina, ya karena tidak punya suami kok hamil, apalagi kalau tidak zina. Dan anaknya Nabi Isa, anak haram, ya. Ini tuduhan Yahudi. Tuduhan ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ummuhu siddiqatun. Ibunya Nabi Isa siddiq. Gak mungkin berzina. Masuk siddiqah berzina. Entah berapa ratus tahun subhat itu. Entah berapa ratus tahun manusia menganggap, meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak haram hasil zina, sampai turun ayat ini. Dan begitulah Al-Quran. Entah berapa ribu tahun manusia meyakini bahwa Nabi Sulaiman bermain sihir, sampai turun ayat di surat An-Naml, di surat Al-Baqarah itu, ya.
dituduh bermain sihir, kafir, dukun. Maka tegas Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Dan begitulah Al-Quran. Dan begitulah Islam. Ketika muncul subhat di muka bumi, dihapus, dihilang. Maka ini diteruskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Sepanjang zaman ulama-ulama Ahlus Sunnah memerangi subhat itu. Diawali yang terbesar oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, barangkali aku adalah orang yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis, oleh setan. Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat di akhir-akhir zaman sahabat. Kan Ibnu Abbas jauh masih hidup setelah Abu Bakar, Umar, Utsman wafat. Karena kan umurnya baru 10 tahun ketika Nabi wafat. Berarti ketika Abu Bakar wafat ya baru 12 tahun kira-kira. Ketika Umar wafat baru 22 tahun. Masih muda kan? Terus ketika udah banyak sahabat yang wafat, Ibnu Abbas masih hidup. Nah, muncullah berbagai macam subhat. Muncul. Nah, setiap kali datang subhat dari Mesir misalnya, ini luar biasa. Subhat itu memang dari dulu. Misalnya subhat tentang Utsman. Utsman tidak ikut perang Badar. Utsman lari dari perang Uhud. Ketika perang Uhud lari, Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan. Jadi di mata orang Mesir ini, Utsman itu jelek sekali. Ya bayangkan, perang Badar nggak ikut, perang Uhud lari, tidak ikut Bai'atul Ridwan. Dijawab oleh Ibnu Abbas. Dijawab subhat itu. Hilang. Pergi sana. Datang lagi dari Yaman. Begini. Dihilangkan oleh Ibnu Abbas. Rata-rata seperti itu orang ketika terkena subhat. Ya, sebagaimana hari ini. Muncul subhat tentang Khawarij, tentang Mu'tazilah, datang kepada Syekh Albani, datang kepada Syekh bin Baz. Dijawab begini. Ulama memang seperti itu, menghilangkan subhat. Kalau menghilangkan syahwat mah nggak usah ulama, nggak usah ulama. Yang tukang penceramah, tukang pidato untuk menghilangkan syahwat mah lulusan SMP, bahkan lulusan SD, yang penting pintar ngomong. Apalagi bicaranya lembut, enak didengar, ya bawa dalil dikit lah. Jangan berzina ya, jangan minum khamr ya, jangan korupsi, jangan berjudi. Mudah. Kalau cuma sekedar syahwat, maka mestinya du'atus salaf jangan terlalu menghabiskan waktu untuk membahas syahwat, membahas tentang rumah tangga, membahas tentang sedekah, membahas tentang persatuan Islam. Udah tahu semua. Alangkah baiknya du'atus salaf konsentrasi dengan membahas tentang subhat. Bagaimana hukum tahlilan, bagaimana hukum muludah, bagaimana maulid Nabi, bagaimana hukum puasa Arafah berbeda dengan wukuf di Arafah, bagaimana takbir 7 kali dan 5 kali ngangkat tangan apa tidak, bagaimana kunut subuh dan seterusnya. Malah sayang kurang tertarik, karena memang tidak menarik. Bukannya tidak menarik lagi, ngeselin.
ngeselin. Orang awam dengar ceramah ini bid'ah, ini ngeselin kan? Maka dakwah tentunya karena Allah, bukan karena orang awam. Orang awam mau atau tidak mau, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun baik. Ya, silakan Nabi sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.